kemudian ada 5 instruksi lainnya kayak gini. Sekarang kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama dulu, menyempurnakan gambar atau membuat gambar dari gambar-gambar yang belum jadi ini. Oke. Gambar-gambar yang belum jadi ini sebenarnya berfungsi sebagai stimulus. Dan setiap stimulus ini memiliki fisiognominya masing-masing. Fisiognomi itu gampangnya adalah ilmu atau seni untuk membaca karakter orang dari apa yang ditampilkan melalui bentuk dan struktur wajahnya, dari raut wajahnya. Jadi dari raut wajahnya itu kita bisa tahu karakter orang itu kayak gimana. Fisiognomi di sini juga sama. Setiap stimulus ini mereka menampilkan ekspresi dari kualitas-kualitas yang terkandung di dalam bentuk dan strukturnya. Inilah yang menjadi penilaian utama di tes Warteg. Bagaimana kepekaan kita untuk merasakan, mempersepsi, dan mengadopsi hal-hal yang ditampilkan oleh stimulus-stimulus ini ke dalam gambar yang mau kita bikin. Jangan sampai kita membuat gambar yang gak mirip sama sekali dengan stimulusnya. Misalkan, di kotak 4, di sini ada gambar kotak hitam, posisinya agak ke pinggir bukan di tengah, ya kan? Sekarang kita lihat satu persatu dulu. Kita lihat dari posisi gambar dulu pertama. Posisi kotak hitam di dalam kotak, posisinya agak ke pinggir bukan di tengah. Artinya kotak hitam ini harusnya tidak menjadi pusat dari gambar kita, karena posisinya tidak di tengah. Kotak hitam ini harusnya hanya menjadi bagian-bagian dari gambar yang kita bikin. Beda dengan kotak 1. Di kotak 1 ini, titik ini ada di tengah-tengah kotak. Jadi harusnya titik ini menjadi bagian penting dari gambar yang kita buat, menjadi bagian sentral. Mau bikin gambar apa aja, mau bikin gambar bunga, titik ini menjadi titik tengahnya. Mau bikin gambar mata angin, titik ini menjadi titik tengahnya, titik pusatnya. Gambar apapun, pokoknya titik ini harusnya menjadi titik sentral dari gambar yang mau kita buat. Jangan sampai kita membuat titik ini hanya menjadi bagian pelengkap dari gambar yang kita buat. Misalkan kita mau bikin beberapa gambar bunga, bunga 1, bunga 2, bunga 3, dan seterusnya. Atau bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan seterusnya. Atau mau bikin gambar batu domino misalkan. Ini angkanya 1, 2, 3 misalkan kayak gitu. Kalau udah kayak gini berarti titik ini tidak lagi menjadi pusat dari gambar, ya kan? Titik ini hanya menjadi bagian pelengkap, hanya menjadi bagian-bagian dari gambar-gambar yang kita buat. Karena ada titik-titik lain. Titik ini 1, ini juga sama, udah ada titik yang lain. Padahal harusnya titik ini tetap menjadi pusat dari gambar kita. Harapannya teman-teman membuat gambar di kotak 1 ini gambar tunggal aja. Kalau membuat gambar bunga, 1 bunga aja. Atau gambar yang lain 1 aja, gitu. Kalaupun mau buat gambar dari beberapa gambar, misalkan ini kotaknya tadi, ini titiknya, kita mau buat gambar papan panah, terus ada anak panah yang nancep, berarti udah ada 2 gambar kan, papan panah sama anak panah. Tapi tetap aja titik tengahnya di sini, titik pusatnya ada di sini. Kalau gambar kayak gitu gak apa-apa. Jadi kalau dilihat dari posisi gambar, kotak hitam ini tadi harusnya tidak menjadi pusat dari gambar yang kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari bentuk gambar. Bentuknya kotak hitam, ya kan? Kotak itu terbuat dari garis-garis lurus, ya kan? Nah, garis-garis lurus itu mensugestikan sesuatu yang gak hidup. Kenapa gak hidup? Karena ya garis lurus itu kaku, nggak fleksibel, nggak hidup. Garis-garis yang hidup itu garis-garis yang ada lengkungannya, yang bergelombang kayak gini, itu garis yang hidup. Kalau garis-garis lurus itu garis mati. Jadi kalau kita lihat dari garisnya di kotak 4 ini, harusnya kita menggambar objek mati. Pokoknya di semua kotak yang gambarnya terbuat dari garis-garis lurus, itu harusnya kita menggambar objek mati di sana. Termasuk di kotak 3, kotak 5, dan kotak 6. Kotak 4 juga. Gitu. Kemudian kita lihat lagi, ini kotak hitam. Hitamnya itu penuh, nggak ada bolong-bolongnya kan. Nah, itu menunjukkan sesuatu yang padu, penuh, padu, padat, berat. Kelihatan
Nah, satu lagi, kotak hitam ini punya karakter pasif, nggak bergerak. Kenapa pasif? Karena dia benar-benar sendiri, nggak ada hubungannya dengan gambar yang lain. Kalau di kotak 3, 5, dan 6 sama-sama gambar objek B, tapi ada temannya, garis-garis ini ada temannya. Di kotak 3 ini kan kita akan mencari hubungan antar garis ini. Kotak 5 juga, kotak 6 juga. Kotak 4 ini dia benar-benar sendiri, jadi dia pasif gitu, pasif, nggak bergerak, terus berat juga. Jadi di kotak keempat ini harapannya kita bisa mengadopsi karakter-karakter ini ke dalam gambar yang akan kita buat. Gambar-gambar yang sebenarnya memiliki karakter-karakter ini tuh kayak gambar-gambar konstruksi, kayak gambar-gambar gedung, gambar rumah, gambar-gambar bangunan lah, kayak gitu, yang berat, yang padat, yang pasif, semati gitu. Oke, itu fisiognomi. Fisiognomi ini juga akan menjadi dasar penting bagi HR nanti untuk melihat kepribadian kita itu kayak gimana. Pertama akan dilihat dari kemiripan gambar dengan stimulus. Ada nggak karakter-karakter ini diadopsi ke dalam gambar yang dibuat? Kalau nggak ada, ya berarti kita nggak peka sama stimulus. Apa gunanya stimulus? Kalau kayak gitu, ya kan? Stimulus ini adalah standar objektif bagi semua peserta. Jadi peserta itu dibatasin buat gambar, itu standarnya. Nggak gambar seenaknya, nggak gambar bebas, mau gambar abstrak, mau gambar apa, nggak bisa seenaknya gitu. Ada standarnya, itu standar objektif. Jadi akan dilihat pertama kemiripan antara gambar dengan stimulus. Kemudian fisiognomi ini juga akan dilihat, dipakai untuk melihat gambar kita, apa yang kita tampilkan, apa yang kita sampaikan ke HR dengan menggambar gambar itu. Kenapa kita memilih gambar itu? Dari gambar itu kan juga menampilkan ekspresi, menampilkan karakter-karakter. Itu yang akan dilihat, kepribadian kita kayak gimana. Dua ini nanti akan digabungkan antara gambar-gambar, antara karakter-karakter yang kita adopsi dengan ke gambar kita, dari kemiripan gambar, kemudian gambar-gambar yang kita pilih, gambar-gambar yang kita buat, gambar-gambar yang dihasilkan. Itu fisiognomi yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Ini juga penting, karena itu di tes ini tuh pasti ada keterangan jenis kelamin. Antara laki-laki dan perempuan itu berbeda kecenderungannya. Laki-laki, perempuan itu lebih emosional, lebih detail, lebih hangat, lebih hidup dibanding laki-laki. Kalau laki-laki itu lebih logik, lebih ke logiknya. Jadi bagi teman-teman yang laki-laki, jangan menggambar sesuatu yang identik dengan perempuan. Jangan menggambar bunga, jangan menggambar makeup, jangan menggambar pokoknya barang-barang yang identik dengan perempuan. Atau juga jangan menggambar sesuatu yang terlalu banyak gayanya, terlalu banyak ornamen, terlalu banyak hiasan. Karena kalau laki-laki menggambar kayak gitu akan dilihat lebay. Kalau perempuan menggambar kayak gitu nggak apa-apa, artinya gambarnya lebih hidup, lebih hangat, ya kan? Gitu. Sebaliknya bagi teman-teman yang perempuan, membuat gambar apa aja nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang paling penting bagi teman-teman yang perempuan, harus membuat gambar yang lebih berasa ada emosinya, harus lebih detail dibanding laki-laki. Misalkan di kotak 8 ini kita mau buat gambar jamur, terus di sini kita tulis aja jamur di keterangan, gambar jamur. Bagi teman-teman yang laki-laki, kalau gambar kayak gini masih bisa dimaklumin. Kalau yang perempuan kayak gini nggak bisa dimaklumin. Kalau perempuan membuat gambar kayak gini berarti dia nggak peka. Perempuan itu harus lebih detail, lebih hangat, gitu, lebih ada emosi di sana. Misalkan di sini tuh masukin kayak ada misalkan kayak bintik-bintik, misalkan, terus ada teksturnya, misalkan ada tekstur garis-garis atau namain rumput di sini. Pokoknya gambarnya itu lebih hidup, nggak gambar yang apa adanya gitu. Kalau apa adanya itu kelihatan kayak
dingin, cool gitu kan. Kalau perempuan jangan sampai membuat gambar-gambar yang kayak gitu. Usahakan membuat gambar itu lebih hidup. Termasuk juga untuk gambar-gambar objek mati. Kayak di sini tadi, kalau teman-teman mau gambar gedung misalkan, tetap aja gedungnya itu lebih detail. Jangan menggambar apa adanya aja kayak gini. Misalkan, ini kotak-kotak aja. Jadi lebih detail kalau yang perempuan. Entah itu dibuat bangunannya 3D atau gimana, pokoknya lebih detail. Itu jenis kelamin. Kemudian yang dua ini untuk melihat kepribadian orang secara umum. Kemudian yang lagi minat atau ketertarikan. Ini berhubungan dengan pekerjaan. Jadi di antara 8 kotak ini harus ada salah satunya yang berhubungan dengan pekerjaan. Jangan sampai kita ngikutin tes ini untuk melamar kerja, tapi gambar kita didominasi oleh barang-barang yang ada di dapur. Kalau satu gambar, misalkan satu gambar sendal, satu gambar cangkir, nggak apa-apa. Jangan sampai dua, misalkan gitu. Jangan didominasi oleh hal-hal yang nggak berkaitan dengan pekerjaan. Gambar-gambar yang berhubungan dengan pekerjaan pun juga nggak boleh terlalu banyak. Maksimal, paling banyak cuma ada di dua kotak aja. Nggak boleh terlalu banyak. Karena kita juga mesti seimbang, kita mesti tertarik dengan hal lain yang ada di lingkungan kita. Nggak melulu soal pekerjaan gitu. Jadi harus ada gambar-gambar di antara 8 kotak ini, satu atau dua gambar yang berhubungan dengan pekerjaan. Itu akan memperlihatkan ketertarikan kita ke pekerjaan itu. Itu masuk ke physiognomy juga tadi. Dari gambar-gambar yang kita buat itu akan kelihatan apa yang kita sampaikan dari gambar-gambar itu. Karakter apa yang dilihat, karakter apa yang disampaikan di sana, kayak gitu. Kemudian setelah ini gue akan ngejelasin interpretasi dari satu persatu stimulus, masing-masing stimulus ini. Di sini tadi gue bikin gambar kayak gini. Oke, sekarang kita bahas secara umum dulu. Secara umum tadi udah gue singgung juga ya. Pokoknya di gambar-gambar 3, 4, 5, 6 karena sama-sama terbuat dari garis-garis lurus, kita gambar objek mati. Digambar di kotak 3, 4, 5, dan 6. Ini secara umum. Kemudian objek hidup digambar 1, 2, 7, dan 8. Karena terbuat dari garis-garis yang hidup, yang melengkungnya nggak terlalu kaku gitu. 1, 2, 7, dan 8. Nah, di antara gambar-gambar yang sama-sama mati ini, antara 3 dan 4 itu juga berbeda. Ada hal-hal uniknya. Itu hal-hal khususnya. Sekarang kita bahas dulu satu persatu. Di kotak 1, ini udah banyak kita singgung tadi. Yang jelas di kotak 1 ini pertama gambarnya itu harus objek hidup. Objek hidup itu bukan hanya makhluk hidup ya, tapi juga objek yang bergerak, yang bergetar, yang bergoyang, termasuk juga objek mati tapi yang banyak hiasannya, yang banyak ornamen, yang membuat gambar itu lebih hidup gitu. Itu juga termasuk objek hidup, yang banyak gaya. Itu objek hidup. Kemudian gambar titik ini menjadi titik pusat, menjadi bagian penting dari gambar. Yang jelas gambar di kotak 1 ini lebih berhubungan dengan proses adaptasi. Bagaimana kita membuat gambar, mengembangkan gambar dari titik ini. Dari titik ini di dalam kotak. Jadi harapannya teman-teman, buatlah gambar itu yang seimbang. Jangan terlalu berat ke atas, jangan terlalu berat ke samping kanan, jangan terlalu berat ke samping kiri, jangan terlalu berat ke bawah. Yang seimbang aja. Karena lingkaran itu kan bentuknya kayak gini. Seimbang kan? Kiri, kanan, ke atas, bawah seimbang gitu. Sama berat. Gitu. Itu yang pertama di kotak 1. Kotak kedua, ini juga masih objek hidup. Kemudian karena garisnya bergelombang, berarti di kotak ini kita menggambar sesuatu yang lebih hidup lagi dibanding kotak 1. Kalau kotak 1 ini kan cuma melengkung aja kayak gini kan. Kalau ini bergelombang. Jadi kotak 2 ini harusnya
membuat gambar yang lebih hidup lagi. Harapannya teman-teman membuat gambar makhluk hidup, tapi gambar objek yang bukan makhluk hidup juga nggak apa-apa. Yang jelas di kotak kedua ini lebih berhubungan dengan kebebasan. Kalau kita lihat dari garisnya itu, ini lebih berhubungan dengan kebebasan, kebebasan untuk berekspresi, kebebasan emosional yang kayak gitu-gitu. Lebih bebas aja. Lebih kalau untuk yang perempuan, teman-teman perempuan menggambar awan misalkan, ini juga bagus. Menggambar langit, menggambar laut, itu juga bagus di kotak kedua ini. Yang jelas gini ya, di antara 4 kotak objek hidup ini harus ada salah satu gambar makhluk hidup, di mana aja. Tapi harapannya ada di kotak 2 ini, atau di kotak, ya pokoknya di kotak 2 itu harapannya. Boleh di kotak mana aja. Di gambar yang gue bikin di sini gue menggambar style gaya rambut belah pinggir gitu ya, bebas berekspresi gitu. Di sini gue menjelaskan tentang menyampaikan sesuatu tentang style. Kalau tentang menyampaikan kayak awan, itu berarti menyampaikan kalau kita itu tertarik dengan hal-hal yang sifatnya alami gitu. Sementara di kotak 1 di sini gue menggambar kincir angin kertas. Ini tanda angin, tanda kalau kincir angin ini berputar, tanda kincir angin ini hidup gitu. Ini berarti kan seimbang kan, kiri kanan atas bawah, kayak gitu nggak apa-apa. Itu yang kedua. Kemudian kotak ketiga di sini karena terbuat dari garis lurus, berarti kita menggambar objek mati. Objek mati sama dengan kotak 4. Bedanya tadi udah kita singgung. Kotak ketiga ini kita mencari hubungan antar gambar, ya kan? Hal yang paling jelas kita lihat di sini, yang paling umum yang nggak boleh kita tinggalin adalah garis-garis ini kelihatan menaik, berkembang, maju, ya kan? Ini naik, maju, berkembang. Jangan kita membuat gambar, ya usahain kita membuat gambar yang memiliki karakter itu. Mau kita buat gambar podium di sini juga nggak apa-apa, podium juara misalkan. Mau kita buat gambar kayak gini juga nggak apa-apa. Misalkan kayak gini tuh nanti gue tulis aja di sini itu target penjualan misalkan, target nilai, pokoknya di kotak ketiga ini kalau kita lihat dari bentuk ini kan tentang kemajuan, tentang perkembangan, motivasi. Jadi di sini itu lebih ke motivasi, semangat, energi untuk berkompetisi. Jadi kita harusnya membuat gambar-gambar yang memiliki karakter itu di sini. Kalau bisa yang berhubungan dengan pekerjaan. Kalau buat gambar pagar, misalkan gambar pagar, ini gambar pagar naik, terus pagarnya turun lagi kayak gini, nggak apa-apa. Tapi kalau kayak gini karakter naiknya itu tadi nggak dapatkan. Tapi itu masih lebih bisa diterima dibanding kalau kita membuat gambar ini menghilangkan karakter intinya. Karakter inti itu gini. Di sini kan di 3 garis kan. Terus kita bikin aja kayak gini. Jadi datar. Ini karakter menaiknya tadi hilang kan? Hilang sepenuhnya hilang. Sama aja misalkan kayak di kotak 4 ini. Udah kita bikin atap aja kayak gini gitu. Atap rumah. Hitam aja ini semuanya. Berarti karakter kotaknya tadi hilang. Apa gunanya stimulus? Ya kan? Berarti kita nggak peka dengan stimulus itu. Jangan sampai kayak gitu aja. Tapi kalau bisa, jangan membuat gambar pagar, tapi buatlah gambar yang menjelaskan tentang suatu kenaikan. Gitu. Perkembangan, motivasi, buat gambar-gambar yang kayak gitu. Atau membuat gambar 3D, misalkan ini tuh atap, gambar atap. Ini bagian paling dekat, ini gambar bagian paling jauh. Jadi seolah bagian paling jauh ini kelihatan kayak menurun. Itu nggak apa-apa. Gambar 3D itu juga bagus. Kemudian kotak keempat tadi udah banyak kita singgung, udah banyak dibahas, jadi nggak bebas lagi. Kemudian di kotak kelima, di sini sama-sama objek mati pertama, objek mati.
Yang paling jelas di sini dua garis ini, ya garis satu ini merintangi garis yang lebih panjang. Di sini menjelaskan ada sesuatu rintangan, ada dinamika, ada konflik, ya kan? Jadi kita mesti membuat gambar menyatukan dua hal ini. Jangan kita membuat gambar yang justru memisahkan dua garis ini. Harusnya kita satuin menjadi sesuatu yang berguna, entah gambar apa terserah. Kalau di sini gue bikin gambar kuas gel, bikin gambar suntik juga nggak apa-apa, bikin gambar pedang juga nggak apa-apa, kayak gitu. Yang jelas ya, jangan membuat gambar yang mirip-mirip dengan gambar lain. Misalkan kalau yang satu ini menjelaskan tentang kreativitas, membuat kertas menjadi kincir angin kertas, ini menjelaskan tentang style, tentang kebebasan, ini menjelaskan motivasi, ini menjelaskan hobi, tentang kecerdasan gitu, game kecerdasan, kita tertarik dengan hal-hal kayak gitu. Pokoknya jangan membuat objek yang sama, barang-barang yang sama aja gitu. Kecuali untuk gambar-gambar yang berhubungan dengan pekerjaan tadi, maksimal 2 tadi ya, tapi gue saranin 1 aja. Kalau 2 juga nggak apa-apa sih, gambar-gambar yang berhubungan dengan pekerjaan. Di sini kan gambar-gambar yang berhubungan dengan pekerjaan cuma paling ini, karena gue bikin target penjualan tadi. Terus ini juga 1, ini lemari kerja, lemari buku gitu. Balik ke sini lagi, yang jelas ini berhubungan dengan bagaimana kita mengatasi konflik ini, mengatasi rintangan-rintangan ini. Berarti ini berhubungan dengan gagasan kita. Gambar apa yang akan kita buat dari gambar dua garis yang saling terintang ini? Oke, itu soal yang kelima. Kotak kelima. Kotak keenam, ini gambar yang sebenarnya sederhana banget, nggak ada konflik, nggak ada sesuatu yang menunjukkan kayak ini tadi ada kenaikan. Ini cuma dua garis yang ada di posisinya sama ya, di 3/4 kotak. Ini 3/4 kotak sebelah atas, ini 3/4 kotak sebelah kanan, ya kan? Ini bisa kita buat gambar apa aja karena terlalu sederhana gitu. Mau bikin gambar meja bisa aja, bikin gambar kursi, gambar akuarium, bisa, terserah apa aja. Tapi kalau teman-teman mau bikin gambar yang berhubungan dengan pekerjaan, di sini juga lebih bagus. Ini berhubungan dengan gagasan kita, bagaimana kita melihat sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang berguna, atau menjadi sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan teman-teman itu berhubungan dengan pembukuan, ya bikin aja gambar-gambar buku. Kalau berhubungan dengan komputer, ya bikin aja gambar komputer. Kalau di sini gue bikin gambar lemari kerja. Ya, yang jelas di kotak 7 ini, hal umum yang kita lihat adalah posisinya itu sama. Kayak gue bilang tadi, ini 3/4 sebelah atas, ini 3/4 sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi kita mesti bikin gambar yang seimbang antar pengerjaannya, antara ini dengan ini. Jadi seimbang kan. Jadi ke samping kiri posisinya sama, ke atas sama dengan ke bawah sama-sama gitu. Ya seimbang aja. Jangan kayak ini tadi, kayak di kotak 1, jangan berat sebelah. Oke, itu aja. Ini lebih berhubungan dengan cara kita ngelihat sesuatu. Kemudian yang ketujuh, kotak ketujuh ini sebenarnya kotak yang bisa dibilang yang paling susah. Kotak ketujuh ini lebih ke kepekaan, menilai kepekaan kita, rasa, emosi. Yang jelas, bentuknya ini sebenarnya kayak gini, kayak titik putus-putus, kayak manik-manik. Yang jelas jangan sampai kita perlakukan ini sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu maksudnya jangan menggabung ini seenaknya gitu, cuma kayak gini, sama kayak gini tadi. Berarti kita nggak peka. Ini lebih lagi dibanding yang dua kotak ini, karena ini menjelaskan sesuatu yang lebih halus. Jadi kita nggak boleh memperlakukannya seenaknya. Itu aja sih. Kalau bisa buat gambar hidup. Kalau di sini kebikin gambar mainan kunci. Maksudnya gini. Ini baca, dia adalah fans berat Alok.
mainan handphone, mainan HP sama mainan dompet. Meskipun itu objek mati, tapi ini berupa hiasan. Membuat gambar itu lebih hidup, membuat objek itu lebih hidup. Jadi masih bisa. Jadi kalau bisa sih teman-teman buat gambar di sini itu tetap objek hidup, misalkan kayak gambar kaki, misalkan. Kaki apa, kaki kucing atau apa gitu, terus biji-bijian juga nggak apa-apa. Terserah. Ya jujur aja ini kotak paling susah. Yang jelas bagi teman-teman yang perempuan ya, jangan membuat objek ini terlalu kecil juga, cuma segini aja. Karena perempuan itu mesti lebih hidup, lebih ekspresif. Kalau nanti gue jelasin kalau untuk soal itu, nanti akan jelasin di sini di cover. Jadi yang jelas jangan berbuat sewenang-wenang terhadap garis ini. Kemudian kotak 8, ini soal kepekaan ya, kepekaan. Kalau ini ke 8, garisnya melengkungnya ke bawah. Ini cukup jelas gambar ini sebagai karakternya itu kayak penutup, kayak pelindung, karena dimensinya cukup besar kan. Pelindung, tempat berteduh. Kalau di sini gue bikin gambar pohon. Kalau bagi teman-teman yang perempuan, membuat gambar matahari terbenam di sini sebenarnya juga bagus. Terbenam, matahari terbenam, ini laut, ini matahari gitu. Atau gambar pelangi itu juga bagus. Itu gambar yang hidup, lebih emosional. Tapi bagi yang laki-laki jangan bikin gambar kayak gitu. Bikin aja gambar kayak segini misalkan, gambar hidup, gambar pohon atau gambar yang lain-lain. Itu cukup khusus untuk yang perempuan. Kemudian berikutnya soal line, garis. Kalau kita membuat garis itu, yang bagus adalah garis yang tegas, yang kayak gini, seperti gitu, yang ada penekanan. Jangan buat garis itu cuma bagian-bagian yang kecil. Lebih khusus lagi untuk gambar-gambar, untuk bagian-bagian yang garisnya itu garis penting. Misalkan ini garis penting, ini garis penting, ini garis penting. Kalau bisa kita membuat rencana di situ. Jangan sampai kita membuat gambar itu berat sebelah. Misalkan buat rencana itu gini, misalkan kita buat titik-titik ini sampai sini. Atau kalau membuat garis-garis lurus kayak gini, harus ada titik-titiknya. Jadi nanti kita membuat gambar, kayak gitu, pelan-pelan tapi tegas garisnya itu. Memperlihatkan kalau kita itu punya perencanaan untuk membuat sesuatu. Gitu, jangan sampai kita membuat garis itu terlalu banyak ulang-ulangannya kayak gini. Jangan sampai juga kayak gini tadi terlalu tipis, yang terlalu berulang-ulang juga karena nggak terlalu percaya diri dengan satu tarikan pertama kita ulang-ulang. Jangan sampai. Terus buat perencanaan tadi supaya kita nggak banyak ngapus. Kalau banyak ngapus berarti kita jelas ceroboh, ya kan? Nah kayak gitu untuk line. Kalau bisa garisnya itu tegas. Kalau untuk arsiran itu boleh lah, bisa gambar kecil. Kemudian berikutnya lagi cover ini bagian-bagian yang terisi dengan gambar. Nah, bagi yang perempuan jangan sampai membuat gambar itu kurang dari setengah kotak. Gambar itu, cover ini menjelaskan tentang kalau gambar itu terlalu kecil berarti orang itu agak tertutup gitu. Kalau gambarnya itu lebih dari 3/4 itu terlalu ekspresif, terlalu agresif, terlalu percaya diri. Jadi gambar yang ideal itu sebenarnya antara setengah sampai 3/4 gambar. Kalau yang laki-laki meskipun gambar kecil itu masih bisa dimaklumi, tapi usahakan tetap segini, setengah atau 3/4 gambar. Jangan sampai kalau teman-teman yang laki-laki membuat gambar lebih dari 3/4 karena itu akan kelihatan angkuh. Kalau yang perempuan masih bisa dimaklumi, tapi tetap aja yang bagus itu yang idealnya segini gitu ya. Kemudian yang pertama tadi kayak gitu penjelasannya. Kemudian yang kedua, tulis nomor urut di bagian atas kotak, di luar kotak putih sesuai dengan urutan gambar yang Anda selesaikan terlebih dahulu. Oke. Yang pertama, yang jelas gambar-gambar yang kita pilih untuk nomor-nomor awal, nomor 1 itu jelas gambar-gambar yang berhubungan dengan
pekerjaan. Gambar manapun yang berhubungan dengan pekerjaan itu tulis aja gambar nomor 1. Itu akan menjelaskan kalau kita lebih tertarik ke hal itu. Misalkan di sini itu gambar nomor 1, terus gambar nomor 2, terus gambar 3, 4, 5, 6 misalkan. Pokoknya gambar mati, terus hidup, mati, hidup lagi. Itu kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang nggak terlalu monoton. Kalau bagi teman-teman yang perempuan, kalau teman-teman yang laki-laki pasti membuat kasih nomor di gambar-gambar objek mati dulu, karena itu gambar-gambar objek mati ini menjelaskan tentang maskulinitas, gambar-gambar yang maskulin. Jadi yang pertama pilih gambar yang berhubungan dengan pekerjaan, dan yang laki-laki setelah itu pilih gambar yang gambar objek mati. Gambar 1, 2 itu masih objek mati dua-duanya pertama. Setelah itu barulah kalau pekerjaan itu nggak terlalu monoton, kasih nomor di sini. Nah, di kotak yang hidup misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau bagi yang perempuan tetap juga sih sebenarnya objek hidup dulu, objek mati dulu yang berhubungan dengan pekerjaan itu biasanya di objek mati kan. Tapi di gambar kedua, nomor 2, kalau pekerjaannya itu pekerjaan biasa gitu, nggak terlalu monoton, nggak kayak gitu aja tiap hari, kayak ngentri data gitu. Gambar satunya gambar objek mati yang berhubungan dengan pekerjaan, gambar keduanya objek hidup. Jadi selang-seling aja, mati hidup gitu. Atau biar nggak kelihatan terlalu ngatur, terlalu dibuat-buat, ya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang perempuan usahakan nomor 2 atau nomor 3 itu objek yang feminim. Objek feminim itu objek organik, objek-objek yang hidup ini termasuk objek yang feminim. Oke, itu soal penomoran. Terus nomor 3, dari ke-8 gambar yang telah Anda selesaikan tersebut, sebutkan gambar mana yang paling Anda sukai dan jelaskan mengapa. Ini nanti ada instruksinya. Nanti di keterangan ini kita tulis gambar apa aja. Gambar 1 misalkan kincir angin kertas. Kalau itu gambar yang paling kita suka, kita kasih plus. Bikin aja plus ini di gambar-gambar yang berhubungan dengan pekerjaan. Oke, gitu aja sih sebenarnya. Yang lain ini juga nanti ada instruksi. Gue juga nggak tahu kenapa bisa lebih dari 30 menit ini, terlalu